ada hari tanpa mabar. Main ngelek, kerap buat ku tak sabar. Gimana mau main sampai kelar? Ini waktunya ku bersinar. Okay, let's do it. Game smash andalanku bikin mainku semakin hebat. Ping stabil main makin mulus, rankku fix naik terus. Tukar DG rings, diamond dan voucher game kau dapat. Cuma Game Smash makin no debat. Game Smash Booster, kini dapat DG Rings. Beli paketnya dan aktifkan boosternya di aplikasi Dunia Games.愚かなる弟よ。渦巻きナルトが帰ってきたぞ。飛来神の術。俺ってば父ちゃんを越す火影になる。愚かなる子供騙しか。弟よ。アマテラス。行くぜ。これが俺たちの力だってばよ。Pemain kunci dari region Filipina siap untuk membawakan permainan Philippines untuk mengguncang meta. Ancaman buat season ini ya sesuai dengan tracknya juga, sama ada tambahan player-player baru yang berkualitas ini. Seperti waktu di season 13 aku pernah bilang, setiap orang ada eranya, tapi setiap era ada oniknya, dan masih sampai dengan sekarang. Going by the title of, King Phoenix, ever since, I was in PEA, we all know. In Indonesia, it's been, Onyx. Dan apalagi kita melihat banyaknya veteran juga yang sudah mulai berpindah tim. Dan pasti kalau misalkan ada orang yang datang ke sini jauh-jauh dari negara mereka, harusnya mereka bakal bawa semangat baru buat timnya sih. Ini dia dari tim yang gagal di musim kemarin tanpa kemenangan, kembali dengan bergudang jawaban. Bakal jadi salah satu dark horse juga sih kayak season kemarin. Soalnya mereka ngambil player yang bagus sama coach-coach yang berpengalaman juga kan. Jadi pasti ada improve dari mereka. It's really something that, these players, these coaches really have to move past. Because it can't be, just Onyx. Somebody has to, challenge them for real this time. Sempat bongkar pasang roll Navi. Mereka kembali ke posisi asal. Stabil, solid, percaya diri. Kalau dilihat dari track recordnya Yenot, ya kita lihat ya udah pernah juara dunia, terus sudah bawa banyak piala buat Onyx PH sih. Banyak mungkin kultur atau enggak habit yang bagus buat Navi. Seperti sebuah peribahasa, tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Kalau soal Super Ken, dia tuh salah satu jungle yang bagus lah di Indo. Terus kan dia ngebuktiin juga kan, gak cuma di Cina, terus di internasionalnya juga lumayan oke tim dia. Korban Super Ken berhasil mundur, namun untuk sekarang Blazing 2 begitu baik dari Long. Double kill berhasil diambil. Super Ken bisa imbangin RQ. Selama ada KSQ di situ, dia pasti bisa nyatu anak-anaknya. Kebakar sih, kayak gue ngeliat kompetitif di Indonesia selama setahun ini kayak seru banget, jadi gue memutuskan buat balik ke Indonesia lagi.
Masuknya player-player asing membuat kita makin punya daya saing. Di panggung internasional, kita sebanding. Regional mix bagus sih. Jadi bakal bisa dapat POB dari region lainnya, tim lainnya, dan itu pun bagus buat ke depan Indo. Jadi kayak ada dua insight gitu lah. Kalau strategi justru menurut gue malah makin kompleks. Justru kita bisa ngambil ilmu dari mereka, jadi kita bisa makin improve lagi ke depan. Region ini membuktikan dominasi total dan masih menjadi region yang terkuat. Again, if you go back to all the international tournaments, it's been Filipinos. If you're gonna be some meta, you're gonna be looking at it for now. But, someone needs to try to challenge and change that. Balik lagi ini team game, dan meskipun sekuat-kuat apapun tim apapun itu, bisa imbangin lah. Bahkan bisa kalahin juga. I do understand that, Indonesia, it has the biggest fan base, but, with the experience of Onyx, this is most important. Experience of Onyx, this is most important. Kalau datengin player yang kuat kan pasti timnya bakal lebih kuat. Soalnya kan emang meta tabrak lagi populer sekarang. Kalau dipandang sebelah mata gameplaynya, sekarang semua patokan gameplaynya adalah ganyang-ganyang ala Altrigo. Dari sisi Indo sama PA, emang Indo kayak mungkin punya satu playstyle. Kayak contoh AE emang meta tabrak kan. Sekarang mungkin metanya lagi ganyang-ganyang, kita jangan males dan cuma jadi copycat. Jadi kita harus jadi yang kreator juga kalau bisa improvisasi kan. Altrigo menjadi salah satu pengubah gameplay dari Filipina yang mungkin biasa bermain dengan santai, tapi sekarang berubah semenjak setelah bertemu dengan Altrigo. Dari keharusan meta ya mereka harus disiarkan langsung dari MPL Arena, Jakarta. MPL Indonesia Season 17, powered by Muntok. Sport by PBESI. Presented by Official Gaming Phone Infinix. Official e-wallet GoPay. Official gaming chair Toda. We own this. Selamat datang di MPL Indonesia Season 17 minggu yang ketiga. Banyak sekali tentunya yang berharap bagaimana 9 tim ini akan berjuang dan berlaga di minggu ini. Semuanya harus berusaha untuk menaiki papan klasemen yang sedang bergoyang. Dan kalau kita membahas tentang tim-tim yang sedang berjuang, tentunya match hari ini akan menjadi match pembukaan yang mendebarkan. Bagaimana tidak, banyak sekali tim yang mencoba ingin memecahkan win streak dari tim ini. Siapa lagi kalau bukan tim Onyx, sang Raja Langit yang masih benar-benar berada di ujung. Mereka belum mendapatkan satu game kekalahan pun, sementara lawan mereka adalah Dewa United yang digadang-gadang akan menjadi sang kuda hitam. Dan kita akan melihat bagaimana dari perjuangan tim Dewa, bisakah mereka memecahkan win streak dari tim Onyx. Karena permainan mereka begitu bersih, begitu apik. Apalagi dengan kedatangan The Gold Lane Standard. Permainan mereka tanpa celah. Dan menjadi pertanyaan, formula apa yang harus dikeluarkan agar bisa memecahkan win streak dari Onyx? Maka dari itu, di sini dengan histori yang sudah kita lihat, Onyx dengan kemenangan yang begitu bersih, tanpa celah, akan menghadapi sang kuda hitam yang mungkin bisa memberikan kejutan. Gameplay yang apik dan unik juga mereka tontonkan. Dimana kita lihat dari segi kill, dari segi turtle, dan juga lord. Mereka memegang angka yang cukup baik. Jadi persaingan yang sangat
kita nantikan akan segera kita saksikan. Namun sebelum itu, udah pengen langsung mengajak ngobrol. Tebak siapa? Kedua Gold Lane atau? Menang lawan Onyx, Nevin, saya nggak mau. Gitu kan. Harus ada 2 poin sih yang bisa Gitu dipegang dia. sama Dewa. Dan sebenarnya secara drafting yang bisa mereka bawakan dari kemarin tuh udah jadi satu keunggulan ya. Nah sekarang kita pengen menyeberang dikit nih ke MPL Filipina bro. Wah, boleh banget ya. Karena kalau kita ngomongin data ya, rata-rata dari top band ini sebenarnya mungkin ada sedikit kemiripan. Kayak Fanny, Baxia. Emang Fanny, Baxia, Freya ini lumayan populer banget lah untuk diperhatikan ya. Terutama dengan adanya metode pick off karena 23 kali loh dari Kalea total band. Dan Baxia sendiri kita tahu udah kemarin tuh ada satu referensi di mana Kairi dengan power dia benar-benar curse helm di item pertama dan bisa maksimalin. Jadi kayaknya Baxia tutup aja deh daripada dilepaskan dan sama-sama. Di MPL Filipina juga Baxia 22 kali di ban, Kalea 23 kali di ban. Guinevere, ini yang menarik karena kita juga beberapa kali melihat Guinevere ini flag. Pesta gua kenapa jadi sepi gini? Pesta golnya sepi karena ada pesta. Ya, dan karena mereka home team juga mereka yang pilih ya untuk ambil nanti satu hero duluan. Sementara itu buat Dewa, nah ini win rate mereka lebih tinggi di second pick justru, 100%. Nah, ini yang menarik ya. Jadi salah satu pecah ya harusnya ini. Aku merasa ya udah pasti ya salah satu pecah, tapi kalau dari Dewa dengan banyaknya hero yang bisa mereka bawakan, di second pick udah untuk bisa bergerak. Ini misalnya pun ini Karinya kan udah jelas hilang Prof. Mana tahu nanti di sini ngambil yang tebel lagi. Ini menjadi sebuah keunggulan atau seperti apa untuk Dewanya? Yang tebel lagi. Misalnya apa lo? Ya apapun entah itu dari Predator-nya lah ataupun dari Jungler berarti. yang tidak akan sebutin Kayak Baxia gitu tetap ya. Iya. Aku merasa berarti emang mereka akan berbeda dengan Moskov dong kalau gitu. Moskov atau Cloud, hero marksman late game. Jadi mereka hanya mengandalkan damage dari Kin dengan kombonya. Ataupun dari kombinasi dari Parsha yang emang udah ada juga kan. Iya. Jadi emang bakal bawa marksman yang nantinya lebih late dibandingkan dengan Ishunshin. Iya, sebenarnya masih bisa pilih ya Queen-nya mau di Rob atau di Raja. Karena kan kita juga nggak tahu sekarang flexnya kan kayak begitu banget gitu loh. Iya, ini malah jadi tugas buat Onyx ya nanti mereka akan menjauh seperti apa karena last pick-nya tetap ada di Dewa jadi bisa mereka flex sampai akhir. Ambil Cloud-nya dulu. Ya, Cloud dulu ya tadi yang udah sempat kita mention juga kalau Cloud ini bisa langsung skip depan target Eve. Baxia-nya diambil. Iya. Ini dia nih jawabannya berarti apakah nanti akan ada tiba-tiba satu pick yang sangat menjawab dari Dewa? Karena kalau kita lihat dari option yang dibawakan ini Chushin-nya udah di-ban sama Dewan sendiri. Padahal kalau kita lihat dari mungkin Sora, Khalid, Baxia ini agak terganggu emang dengan kehadiran dari Chushin. Atau mereka ngambil damage Suyo masih standby. Kalau emang mereka mau ngambil jungler. Atau mereka mau ngambil roamer lagi di sini yang kita nggak tahu lagi nih. Wah, Suyo menarik sih. Iya jujur. Sky Pierce kah? Dan gue ini bisa dibikin full defensif aja nanti. Oh iya udah pasti ya kalau jadi roamer ya. Iya. Cloud butuh waktu di satu sisi. No, dan Glue. Tetap butuh Glue. 100% dari Mueza. Banyak banget yang bisa pecah ya di match ini ya. Di game 1, Glue 100% Mueza. Iya. Lalu second pick dari Dewa. Win rate. Atau bahkan first pick dari Onyx. Iya. Opsinya sangat banyak ya yang bisa dipecahkan tapi ini jadi satu hal yang menarik dimana mereka pengen coba untuk kuasain area rivernya juga nih dengan hadirnya Glue. Dan balik lagi, Yusunshin 100% win rate juga nih dari Kalera di area gold. Yusunshin ya. Itu deh, deretan hero yang udah diambil. Siapa yang akan pecah nih teman-teman? Data mana yang akan langsung berubah lagi nih? Wah ini sangat menarik ya karena terlalu banyak yang 100%. Dan seperti biasa di MPL ID tuh kalau udah 100% tuh kadang gak lama katanya bang. Gak lama, oke. Match pertama, match pembuka di minggu yang ketiga, hari yang pertama. Antara Onyx dan Dewa, jadi langsung saja MPL Arena. Mana suaranya? Dan langsung saja selamat datang di dalam Land of Dawn. Kita bakal cek dulu nih dari early game powernya. Apa yang bisa dibawakan. Karena Kiboy dengan Khalid. Ini jadi salah satu hero yang galak banget. Secara damage dia punya di awal. Dia bisa kasih efek CC juga. Apalagi follow up dengan Sans yang ngebawain Yves. Yap. Bisa banyak juga ya option build-nya ya. Mungkin bisa ke Thunderbelt. Tuh lihat galak banget kan ke Pri sekarang jadi. Langsung ke pressure sih buat Octanya juga. Dan 3 Congested Blast berarti yang dibawain sama Onyx. Yap.
Di landing manapun kayaknya terjadi freeze kecuali XP nih ya. Sama-sama clear cepet ya, karena emang mungkin Lutfi-nya pengen move duluan. Menghindari Kin juga. Karena lihat, dari bagian top lane udah pasti ya, ini bakal cuma trade damage aja. Masih diadu sebenarnya. Ya, Sora yang bawain ke arah tank dan Inspire ya. Jadi pengisi juga untuk mempercepat lagi nanti dari cooldown-nya dan Wehey, ada flicker yang dilakukan Kiboy. Masih bisa berputar-putar, akankah kali ini Kiboy? Hey, malah menjadi korban kah? Masih ada quick set guard. Menjadi korban yang pertama dan first blood milik Dewa. Satu keuntungan yang lumayan kerasa ya buat satu panel eliminasi, tapi nge-trigger memang satu flicker buat Okta. Gimana nih Prof? Kayaknya bakal tetap fair trade sih, karena mau gimana pun di setup turtle nanti Okta juga agak susah untuk mendapatkan level yang keempatnya. Gak ada flicker juga pasti bakal jadi target. Sementara ya di sini kita tahu sendiri ada Baxia Shield Unity ya, yang mungkin bisa langsung mentargetkan orang. Targetnya adalah Okta. Dan Dolin, dia belum ke-trigger dari Even Retribution dan juga dari Valtryek Wayam. Jadi mungkin masih fair dari bagian dewanya. Iya. So ya, 50-50. Karena poin plusnya yang penting Okta nggak level 4, itu aja. Iya, itu sih yang bakal jadi satu keuntungan besar buat Onyx di perebutan ke area turtle, karena setup akan coba untuk dilakukan terlebih dahulu dari kedua belah sisi. Masalahnya untuk inisiator seperti Kiboy pun belum ada di level yang keempat, jadi akan sangat mengandalkan dari sang junglernya. Kairi dan juga mungkin bala bantuan dari Sans ya, yang punya area of effect. Oke, dan itu dia ada satu real world man flash langsung di pop up begitu saja. Turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh Dolin, namun sekarang pertempuran kembali terpecah dan Kin-nya menjadi korban. Mueza harus melarikan diri, sedikit lagi tersisa, ada satu lagi. Void Crystal tepat tadi. Kena di ujung dari satu garis tersebut. Iya, sama-sama kehilangan jungler tapi masih lagi. Loh. Mueza mencoba untuk bisa kabur, mencoba untuk bisa menyelamatkan diri, tapi bala menjadi beban kehidupan untuk Kiboy itu sendiri. Ada satu lagi resistance yang dikeluarkan dan tidak akan merubah apapun. Wah, jadi kerugian lagi pastinya untuk Onyx setelah kehilangan seorang Kiboy, Prof. Tapi tetap aman sih sebenarnya. Mereka mendapatkan beberapa pertukaran dan paling-paling dari segi point kill ya. Karena Dewa dapetin turtle juga. Mereka juga mendapatkan beberapa target seperti Kairi contohnya. Lalu tadi yang bikin big play adalah Lutfi dengan trade damage-nya. Kelra datang untuk farm 2 lane, ternyata diimbangi dengan Maybe. Tapi tetap sih keuntungannya. Waduh, Kin mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Hey! Kin gagal. Kin dikeroyok. Iya, karena udah ada 3 pemain juga sih yang rotasi ke arah atas. Mau gimana pun akan tetap sulit. Dan Hunter Strike ya, tadi first item priority dari Kelra juga udah jadi. Ngebuka potensial untuk bisa ngedeliver damage lebih banyak lagi. Tapi masalahnya, apakah akan ada rotasi ke bagian bottom lane nih dari kedua sisi? Wah, dangerous grass ya. Terlalu banyak bush yang harus di open dulu. Yang harus dibuka, yang harus diperhatikan. Karena miss sedikit. Yang harus dibuka, yang harus diperhatikan. Karena miss sedikit. Wah, ini space yang keciptanya banyak banget ya. Oke. Ngeri kan? Kayak anggap even Kairi yang nabrak gitu kan. Di belakangnya ada Maybe. Ada Okta yang tentunya akan membantu lagi dari dealing damage-nya. Ada Glowing One, efek Scorch juga akan ngebakar, nge-burning pelan-pelan front line. Terutama memberikan efek life bane biar regennya gak maksimal. Oke, dan final slash kembali dikeluarkan. Kairi mencoba untuk bisa majukan di tempat, tapi kembali damage yang dia ada terima begitu banyak dan begitu mengerikan. Apa yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari Lur, yang begitu mengerikan. Semua pemain Onyx dipaksa untuk mengikuti apa yang Dewa inginkan. Dan itu ternyata berhasil, bro. Itu dia pattern yang jangan sampai malah ngikutin gameplaynya Onyx. Teman-temannya juga bakal ada untung. Nah mungkin akan ada orang-orang yang kayak, wah ini nih awal dari keruntuhan Onyx. Tapi sebenarnya nggak banyak kok klip-klip yang menurutku mungkin bisa disorot lebih ya. Bukan cuma Lutfi-nya secara individual. Lutfi tumbang itu emang langsung buka window buat Dewa. Tapi beberapa fight berada di first pick berarti ya. Iya. Melihat potensi dari elemen kejutan berarti apakah di sini Dewa juga bisa menunjukkan kejutannya seperti di first pick sebelumnya, karena waktu kemarin kan mereka ambil Chushin langsung di atas. Iya, dan dia langsung milih di akhirnya buat Valentina ya. Kemarin yang sempat muncul juga. Dan sekarang bakal jadi penentu buat Onyx bagaimana caranya mereka bisa merespon apa yang terjadi di game yang pertama. Karena menurutku ini draftingnya akan benar-benar berubah 180 derajat sih kalau udah kayak gini. Bisa banget, bergantung map juga sih. Bisa nutup win deh. Anggap kayak Expanding River gitu kan, pasti fight terus. Flying Cloud juga fight terus sih, gak beda jauh. Iya, pulang, recall, naik awan gitu kan.
balik lagi. Dan itu yang jadi pertanyaan, Gwynnya mau ditutup atau nggak usah, Prof? Gwyn ya. Kayaknya kalau misalkan Gwynnya dilawan, tapi mungkin Arlot yang dipertimbangkan gimana? Iya ini masalahnya tadi dari game yang pertama ya. Pengganggu kan banyak banget. Anggaplah misalnya yang pengganggunya itu si Gelu, Winifred, Arlot. Target Kapor. Ya itu, dia target sama dewanya ya. Dengan Gelu. Iya, tapi ya ini dia secara drafting dan masih banyak banget nih yang harus bisa mereka eksekusi secara maksimal di game yang kedua terutama untuk Onyx, Pak Pulung. Yep. Akan menjadi seperti apa motivasi untuk bisa menumbangkan Onyx bisakah didapatkan dan dilakukan oleh Dewa? Atau ini semua akan menjadi satu sama, jadi langsung saja game yang kedua. Mana suaranya? Dan ini dia untuk Line of Dawn. Kita bakal cek dulu ya dari arah early game-nya. Apakah dengan keunggulan seperti hadirnya Fraterin, Poveus, ini bisa jadi keuntungan besar yang diamankan oleh Onyx atau justru dari Dewa. Karena kan Valentinanya kembali lagi jatuh ke tangan dari Kin juga. Dan ada beberapa ultimate yang nanti bisa dimaksimalkan, Prof. Ya, kayaknya kalau buat sekarang ya optionnya ada di Eternal Guard. Atau mungkin nanti Kin bakal ngambil ke Golden Hour. Cuma dua ya optionnya ya. Bener-bener gak dikasih ultimate yang bener-bener bagus lah dalam tanda kutip di sini. Jadi mungkin kita expect aja. Ini belum bisa dipegang sama Onyx, momen langka ya yang kita lihat. Nah pertanyaannya mau... Sans juga udah menerima message-nya, sekarang aku mau tes kalian buat chemistry level di MPL date-nya, boleh gak sih? Kasih lihat dong ATP-nya, love-love-nya nih. Valen, ya masih flex pick ya. Karena Valen di sini juga, ya walaupun kita tahu sendiri. Berbahaya karena kedua belah gold laner akan join di perebutan tersetel selanjutnya. Kan wave minion detik 10 dan detik 41 untuk sebagai anak tangganya. Iya, dan sekarang FF masih possible ya, ada Golden Hour. Itu dia Golden Hour udah dikeluarkan dan Kin terjebak juga. Kena ya dua-duanya ternyata langsung free untuk base turret yang dimiliki oleh Dewa pecah di bagian bottom lane. Karena dari Golden Hour-nya juga cuma buat mendapatkan objektif aja. Iya, worth it sih untuk kebuka satu ultimate, tapi masalahnya... Web tertangkap, hei Kelra. Wah. Apa yang terjadi? Bebas banget ya. Dia udah tinggal tembak kanan kiri. Iya. Targetingnya sebebas itu. Dan aku kira tadi itu bakal jadi celah buat Dewa dengan damage dari Maybe. Tapi ketika Kelranya udah mulai bisa join ke area team fight. Lihat, dia tutup belakangnya. Gak bisa pulang. Gak bisa pulang. Jadi dipaksa team fight. Keyboy tumbang emang di sini. Tapi trade-nya lihat Okta, Kairi juga selamatkan di sini loh. Semuanya terjawab. Iya, bener-bener kejar ya. Ditutup gak boleh pulang, Pak Pulung. Oke, dan beberapa saat lagi kita akan melihat ya bagaimana interview dengan teman-teman dari Onyx bersama dengan siapa? Ini dia Bude Clara. Sonic masih bisa tersenyum lebar karena Onyx memenangkan match ini dengan 2-1. Gameplay yang mungkin membuat semua orang berdebar-debar. Finally, masuk ke minggu yang ketiga, berlangsung penasaran sama Sans. Masuk ke minggu ketiga, Ya, menang 2-1. ya betul. Apakah minggu 3 ini memang lebih menantang buat Onyx? Sudah pasti sih kan bisa dilihat dari matchnya tadi. Dia bisa tahu celah kita juga, cara comebacknya, terus cara permainan Dewa juga lumayan bagus juga. Jadi ya hasilnya tetap menang, alhamdulillah sih. Alhamdulillah tetap menang. Tapi game pertama apa sih yang membuat kalian bisa sampai hilang win streak dari gamenya? Pecah loh itu. Mungkin ada gerakan tambahan aja sih dari kita. Agak ya gerakan tambahan aja sih, blunder gitu. Makanya Dewanya juga pintar bisa nyari celah, yang tadi gue bilang. Makanya bisa comeback game 1. Oke, berhasil untuk memaksimalkan celah yang ada. Tapi Sans, apakah menggunakan hero unik adalah kunci kemenangan kalian di game kedua? Vexana muncul mendadak. Ya, siapa ya? Siapa ya? Ya emang pengen pakai aja sih. Nggak ada yang ngechat kamu, nggak ada teman mabar, nggak ada juga yang ngajak kamu makan atau... Ada kebiasaan orang Indo kita ya. kan. Iya kayak udah Iya, dia udah naturalisasi. Pelan-pelan. Iya, mantap Mas Adana.
Tak ada hari tanpa mabar. Kayak seru banget jadi gue memutuskan buat balik ke Indonesia lagi. Juga di sini menang lawan Navi 2-1. Jadi ya mungkin kita bakal spesifik fokus buat Navi seperti apa. Atau jangan-jangan Navi emang sengaja membuat EVOS ngambil Valentina. Biar? Dengan mengubah Orange di gold lane. Oh. Untuk Navinya mereka mencoba untuk mengambil trade. Hilang sekali. Pun masih sangat... Kamu siapa? Seminggu apaan? Satu. Kayak gitu. Maksud Lawannya Anda, juga saya beda. baca loh di kolom komen MPL ID, saya ngerti loh konteksnya kemana. Jangan kira saya tidak membaca ya. Saya rajin loh membaca, entah itu dari... Tapi itu Super Fans bisa bawa pulang hadiah seru ya. Seru bisa dapat bisa. diamonds. The weekly diamond pass cashback dari GoPay juga. Jadi kalau misalnya kalian udah punya tiket pertandingan tim favorit kalian juga bisa meraih kesempatan untuk ikut Super Fans Cup. Langsung datang sini mainnya di depan situ guys. Tadi Iya. saya melihat ada pertandingan itu ya, anak Dewa lawan Sonic. Oh. Dimenangkan oleh Sonic tadi, saya Sonic nonton. menang. Iya, Saya nonton. Berarti seneng ya dua-duanya ya. Iya. Kan berdiri dan terus berlari, terus ke arah puncak tertinggi. Ku takkan berhenti hanya sampai di sini. Kemenangan